Kembali lagi di channel Openime. Kali ini kita akan mereview hal apa saja yang terjadi pada manga One Piece chapter 1039. Baiklah, tak usah ngenteni suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. Chapter berjudul Pemeran Kunci. Awal chapter dimulai di langit di atas Onigashima. Terlihat Momonosuke meraih awan api yang mengelilingi pulau Onigashima dan dia berhasil menariknya. Sedikit demi sedikit Momonosuke memindahkan Onigashima dari ibu kota bunga. Perkembangan yang cukup cepat untuk Momonosuke sebagai seorang pengguna buah iblis yang baru. Di sini Momonosuke berkata, "Aku melakukannya. Aku berhasil mendorong pulau. Meski hanya sedikit, aku harus menjauhkan ini dari ibu kota bunga. Mana mungkin aku membiarkan benda seperti ini jatuh ke sana." Di saat yang bersamaan, Momonosuke mendengar seseorang memanggilnya. Entah siapa itu dan dari mana suara itu berasal. Dari sini ada kemungkinan jika itu adalah suara dari Sunisa. Karena kita tahu jika gajah besar ini telah berjalan menuju ke Wano hingga sampai di wilayah perbatasan. Entah apa tujuan sebenarnya dia datang ke sini, belum ada petunjuk sama sekali. Panel berpindah ke lantai pertunjukan di Onigashima, tepat setelah serangan Kid mengenai Big Mom di chapter sebelumnya. Para Kroco Kaido tidak percaya mereka berhasil menyerang Big Mom seperti itu dan sedikit melukainya. Bajak laut Kid dan bajak laut Hati terlihat bersorak untuk serangan Kid dan Law. Big Mom terlihat kesakitan dan sedikit mengeluarkan darah dari mulutnya. Kid berkata, "Serangan tadi pasti mempan terhadapmu, nenek sialan." Kemudian Law datang menghampiri Kid dengan teknik teleportasi ke arah banteng logam karat. Di sini kita melihat kembali pertengkaran antara keduanya. Law tidak terima dengan aksi Kid yang menyerang dengan cara mencolok setelah Law sendiri berhasil melukai Big Mom dengan serangan yang hebat. Dia seakan berlagak seperti seorang pemenang. Terlebih lagi ini merupakan kali keduanya. Namun Kid masa bodoh dengan urusan seperti itu. Akhirnya Law meminta Kid untuk menyerang terlebih dahulu di kesempatan berikutnya. Dan giliran Law yang menghabisi Big Mom sendiri. Kid kemudian berkata, "Jangan beri aku instruksi, ini akan menjadi serangan spesialku yang akan menghabisi wanita tua itu." Kemudian Law sedikit menyindir, "Setelah banteng, apakah akan ada kudanil atau gajah?" Di saat Kid dan Law berdebat tentang serangan berikutnya, di sisi lain Big Mom telah bangkit kembali. Ada sesuatu yang unik telah terjadi pada lengan kanan Big Mom. Jari-jari dan tulangnya telah patah dan dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Dia juga berkata, melancarkan serangan gelombang kejut dari dalam tubuh, bahkan tulang rusukku juga hancur. Teknik Trafalgar itu sangat berbahaya. Kita semua juga tahu bahwa serangan fisik saja tak akan mempan untuk seorang Big Mom. Kemudian Big Mom menciptakan sebuah roh dengan kekuatan Soru-Soru Nomi dan membuat lengannya yang patah menjadi pulih kembali, namun juga bisa bicara sendiri. Di sisi lain, Kid dan Law masih terus bertengkar. Law berkata, "Ini bukan lelucon, setelah ronde berikutnya aku akan kehabisan energi. Seranganku berikutnya akan menjadi yang terakhir. Aku pasti tidak akan ketinggalan. Jadi yang harus kamu lakukan adalah..." Kid kemudian memotong pembicaraan, "Jangan beri aku perintah." Big Mom bersiap untuk menyerang. Dia menggabungkan kekuatan Prometheus, Napoleon, dan Hera ke dalam satu pedang dan langsung membelah banteng logam milik Kid dengan teknik Master Saber dalam satu tebasan saja. Namun serangan itu menjadi percuma karena banteng logam itu hanyalah rongsokan biasa. Big Mom berkata, "Mimpimu akan segera berakhir, bocah. Aku telah menenggelamkan ratusan bajak laut muda seperti kalian ke dasar laut. Kami telah menguasai lautan selama puluhan tahun, bahkan sejak kalian masih meminum susu." Saat Big Mom mulai mengoceh, Kid melompat dari banteng logamnya dan menyerangnya. Kid mulai mengaktifkan kedua medan magnet yang berlawanan. Dia menanamkan kutub S ke kepala Big Mom dan kutub N ke bagian banteng logam. Lalu Kid mencoba menggabungkan keduanya untuk membenturkan kepala Big Mom. Dari belakang tubuh Big Mom terkunci oleh menara raksasa yang menyentuh tubuhnya. Para homies pun panik melihat hal itu. Namun beruntungnya Big Mom masih sempat membalikan tubuhnya, dan alhasil tubuhnya terselamatkan oleh menara yang terbentur keras di punggungnya. Dia menjadikan itu sebagai perisai. Selanjutnya Big Mom mengambil kesempatan untuk menciptakan tubuh wanita raksasa api yang bernama Misery. Dia dapat bergerak sesuai keinginan Big Mom. Big Mom menyuruhnya untuk segera menyerang para bocah-bocah supernova. Tapi sebelum itu terjadi, Law telah menyiapkan serangan kejutan terhadap Big Mom. Law memindahkan sebuah menara yang hancur ke atas kepala Big Mom. Lalu dia menimpuk Big Mom dengan cukup keras hingga terjatuh. Itu hanya sebagai serangan pengalihan saja. Law langsung berteleportasi ke atas Big Mom sembari menciptakan Kerum yang melapisi pedangnya. Sebelum Big Mom berhasil bangkit, Law telah menusuk tubuh Big Mom. Terlihat wajah Big Mom yang sangat ketakutan. Tampaknya dia telah mengakui kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Law.
Lau sendiri menurut kami adalah musuh alami dari kemampuan Soru-Soru Nomi. Dengan kemampuan ini, Big Mom bisa memanipulasi kehidupan bahkan untuk sebagian anggota tubuhnya. Kemampuan fisik yang dimiliki oleh Big Mom memang luar biasa, tapi tidak untuk organ dalamnya. OP-OP Nomi adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh Lau untuk dapat memanipulasi dan mengobrak-abrik organ dalam seseorang. Ditambah lagi dengan ilmu kedokteran yang dikuasai oleh Lau. Inilah mengapa Big Mom sedikit ketakutan dengan kemampuan awakening dari buah iblis Trafalgar Law. Mungkin saja Oda Sensei telah menyiapkan kemampuan spesial Torao hanya untuk melawan sang monster brutal ini. Lanjut, tusukan pedang Lau kali ini tidaklah biasa. Yang paling mengejutkan adalah pedang itu terlihat menembus ke dalam gudang senjata bawah tanah Pulau Onigashima, tempat di mana saat ini Yamato berada. Dan bahkan terlihat pedang itu juga menembus ke bawah Pulau Onigashima hingga sampai di daratan negeri Wano. Semakin ke dalam, pedang itu terlihat semakin besar. Energi yang dimiliki Lau saat ini telah mencapai batasnya. Namun beruntung tubuh Big Mom berhasil terkunci sementara dan dia hanya bisa memukuli Lau dengan kemampuan Bushosoku-haki di tangannya. Dengan wajah yang begitu panik, Big Mom berkata, "Kuakui keberanianmu. Apa kau tak berniat untuk melepaskanku, Trafalgar? Ada apa? Apa kau sudah kehabisan energi?" Di saat-saat terakhir, Lau berhasil menyelesaikan tugasnya. Dia menciptakan gelombang kecut yang sangat dahsyat di sekitar pedangnya, Punch Your File, dan alhasil serangan itu berhasil melumpuhkan Big Mom dengan cukup telak. Efek ledakan yang dihasilkan di daratan Wano terlihat sangat besar, bahkan Momonosuke begitu terkejut melihatnya. Big Mom saja sampai memuntahkan darah yang cukup banyak. Di sisi lain, Lau telah mencapai batasnya. Dia kemudian meminta Eustace Kid untuk mengakhiri pertarungan di sana. Dari atas terlihat Kid telah menyiapkan senjata pelontar yang cukup besar. Tanpa berpikir panjang lagi, Kid langsung menembak Big Mom dengan satu serangan penuh. Big Mom berkata, "Kemarilah serang aku, kalian pikir bisa mengalahkanku. Aku adalah Big Mom." Lalu dengan percaya diri, Kid menjawab, "Karena itulah kau akan kalah di sini." Damned Pang berhasil ditembakkan ke arah Big Mom tepat di wajahnya yang membuat monster itu sekarat. Di akhir chapter, Lau berkata, "Era kalian telah berakhir, Yonko." Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu suka, silahkan klik like, share, dan subscribe channel ini karena itu gratis. Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi untuk update video kami selanjutnya. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.